Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas mengenai pelanggaran etika dalam teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wawan Joko Pranoto. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai pencurian data pengguna Tokopedia. Dengan anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Akbar Bintang Wicaksono, kedua Heri Kurniawan, ketiga Ririn Wahyuni. Oke, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari Tokopedia. Tokopedia sendiri ini adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual berbagai produk secara online. Tokopedia sendiri didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Tokopedia ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia melalui teknologi dan menyediakan akses ke berbagai produk dengan mudah dan aman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Tokopedia. Pada tahun 2009, Tokopedia ini didirikan oleh William dan Leontinus dengan misi untuk memberdayakan UKM di Indonesia melalui teknologi. Selanjutnya pada tahun 2010, Tokopedia ini menerima pendanaan awal dari S Ventures memungkinkan mereka untuk mengembangkan platform lebih lanjut. Selanjutnya pada tahun 2014, Tokopedia mendapatkan investasi besar dari SoftBank Internet and Media dengan Sequel Capital mempercepat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2018, Tokopedia menjadi unicorn startup dengan valuasi lebih dari $1 miliar, menunjukkan pertumbuhan pesat dan keberhasilan di pasar e-commerce Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2020, Tokopedia mengumumkan akan melakukan merge dengan Gojek, dan ini akan membantu entitas baru bernama Goto Group, yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran di industri e-commerce. Peran industri di e-commerce Tokopedia ini yang pertama yaitu merupakan marketplace terbesar di Indonesia. Yang kedua, memberdayakan UKM, yaitu Tokopedia membantu UKM tumbuh dengan memberikan akses ke pasar yang luas dan alat digital serta menawarkan pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekosistem digital. Sebagian besar dari Goto Group Tokopedia menyediakan layanan yang terintegrasi dengan transportasi seperti Gojek dan pembayaran digital seperti GoPay. Dan yang keempat yaitu dampak ekonomi dan sosial. Tokopedia berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia dengan memberdayakan penjual lokal dan meningkatkan inklusi digital. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai kronologi kejadian pencurian data. Yang pertama pada Maret 2020, pencurian data pengguna Tokopedia terjadi. Pada saat ini, data dari sekitar 91 juta akun pengguna telah berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya pada bulan Mei 2020, informasi mengenai pencurian data mulai muncul di publik. Pada awal Mei. Seorang hacker atau peretas mengklaim telah mencuri data pengguna Tokopedia dan menawarkan data tersebut di forum gelap. Selanjutnya akan melakukan analisis awal penyebab kejadian pencurian data Tokopedia. Yang pertama itu ada metode serangan. Meski detail teknis spesifik mengenai metode yang digunakan oleh peretas tidak sepenuhnya terungkap ke publik, serangan ini kemungkinan melibatkan eksploitasi celah keamanan dalam sistem Tokopedia. Ini bisa termasuk kelemahan dalam manajemen basis data, perlindungan kata sandi yang tidak memadai, atau penggunaan teknik rekayasa sosial atau social engineering. Yang kedua, data yang dicuri itu ada nama pengguna, alamat email, nomor telepon, hash kata sandi, terus selanjutnya ada tanggal lahir dan informasi tambahan lainnya. Oke, baiklah. Selanjutnya, cara terjadinya pencurian data pada perusahaan Tokopedia ini. Yang pertama itu ada kelemahan sistem keamanan, yaitu salah satu penyebab utama pencurian data ini kemungkinan besar adanya celah keamanan atau vulnerabilitas dalam sistem IT perusahaan tersebut. Nah, ini bisa terjadi karena berupa bug atau kelemahan dalam aplikasi web atau infrastruktur jaringan yang tidak terlindungi dengan baik. Jadi di sini dia
tahapannya itu si hacker ini dia meretas melewat jaringan, bisa lewat jaringan atau lewat aplikasinya. Dan yang kedua itu serangan cybernya, peretas mungkin telah menggunakan berbagai teknik peretasan sebagai SQL injection, cross-site scripting, atau serangan brute force untuk mengakses data pengguna. Ini tools yang si cyber atau peretasnya gunakan ya. Nah, terus yang ketiga ini kurangnya prosedur keamanan yang ketat. Jadi kemungkinan ada kekurangan dalam protokol dan prosedur keamanan yang diimplementasikan oleh Tokopedia. Prosedur keamanan ini tidak cukup ketat sehingga bisa membuat perusahaan lebih rentan terhadap serangan cyber. Dan yang selanjutnya itu ada dampak yang ditimbulkan dari perusahaan ini adalah yang pertama itu dampak pada kepercayaan publik, penurunan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Tokopedia. Dan yang kedua itu ada reputasi perusahaan. Yang pertama, pelanggan otomatis karena dia tidak percaya otomatis kabur, atau sudah pasti pelanggan sudah tidak percaya lagi yang namanya dengan perusahaan. Yang kedua ada denda yang besar. Regulator tidak tinggal diam karena mereka sudah si peretas ini dapat data, jadi si regulator itu bisa menuntut agar biaya mereka itu dikembalikan atau minta tuntutan. Dan yang ketiga itu ada hukum mengintai. Jadi ancaman tuntutan hukum dari pelanggan yang dirugikan juga nyata. Dan yang keempat itu nama tercemar, otomatis reputasi perusahaannya hancur. Mau branding sebagus apapun itu karena bocornya data itu jadi semuanya sia-sia. Yang terakhir itu ada keuntungan yang anjlok. Pelanggan kabur otomatis reputasi juga hancur dan sehingga keuntungan juga ikut jeblok. Dan selanjutnya itu dampak pada karyawan. Yang pertama itu ada penurunan moral karyawan. Pengaruh insiden ini bisa mengakibatkan semangat kerja karyawan dan kepercayaan diri karyawan itu bisa berkurang. Dan yang kedua itu peningkatan beban kerja. Karena data si perusahaan ini tadi teretas atau dicuri dan dipublikasikan lagi sehingga beban yang karyawan tadi cuma bekerja dengan tenang, santai karena kebocoran data ini sehingga karyawan bekerja dengan sangat berat untuk mengembalikan atau mengatur ulang data itu. Dan yang selanjutnya itu tindakan yang diambil oleh si Tokopedia ini telah dilakukan identifikasi sumber pencurian data dengan cepat untuk memahami bagaimana pelanggaran yang terjadi. Terus sistem yang terinfeksi telah diisolasi dari jaringan utama untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari pelanggaran. Dan tindakan keamanan juga sudah ditambahkan dan diterapkan termasuk enkripsi data, autentikasi multifaktor atau MFA, dan audit log yang lebih ketat. Kerentanan keamanan yang dieksploitasi oleh penyerang telah diperbaiki, termasuk penerapan patch, perangkat lunak, dan pembaruan kata sandi, dan juga konfigurasi ulang firewall. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu bagian tindakan pencegahan di masa depan. Jadi ada pemantauan real time, sistem pemantauan dan deteksi intrusi, IDS atau IPS. Terapkan solusi IDS, Intrusionization System, dan IPS, Intrusion Prevention System, untuk memonitor aktivitas jaringan secara real time dan mendeteksi serta merespons aktivitas mencurigakan atau berbahaya. Ada juga SIEM, Security Information and Event Management. Gunakan solusi SIEM untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan wawasan tentang log keamanan dari berbagai sumber dalam jaringan untuk mendeteksi ancaman yang mungkin terjadi. Ada juga autentikasi multifaktor MFA,
Terapkan autentikasi multifaktor untuk semua akses ke sistem kritis dan data sensitif, menambahkan lapisan keamanan ekstra di luar sandi. Ada juga pengolah data dan akses EIM untuk sistem EIM untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke sistem dan data dengan kontrol akses berbasis peran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan ini ada ringkasan dampak. Di dalam ringkasan dampak adanya pencurian data. Ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran privasi terhadap pelanggan Tokopedia yang mencakup data pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya. Terjadinya kerugian reputasi yang signifikan bagi Tokopedia, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ada juga potensi resiko finansial baik bagi perusahaan maupun pelanggan yang mungkin mengalami penipuan atau serangan phishing untuk menggunakan data yang dicuri. Ada juga dampak operasional berupa kebutuhan untuk melakukan investigasi, perbaikan sistem, dan komunikasi kritis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.